mata yang dengannya kita melihat, telinga yang dengannya kita mendengar, tangan yang dengannya kita menyentuh dan memegang, kaki yang dengannya kita melangkah, mulut yang dengannya kita berbicara, hidung yang dengannya kita mencium. Semua itu adalah rizki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ada di antara orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya tangan, Allah berikan padanya kaki, Allah berikan kepadanya mulut, lisan, tapi Allah uji dari penglihatan dan telinganya, maka kita katakan rizkinya tidak sempurna, rizkinya belum sempurna sebagaimana orang-orang yang lainnya. Begitu juga ketika apa yang melekat dengan tubuh kita, pakaian kita, baju celana kita, kerudung jilbab kita, terompah sepatu kita, jam tangan, anting-anting, gelang, kalung, apa yang kita kenakan dan melekat dalam tubuh kita, itu bagian daripada rizki dari Allah Azza wa Jalla. Apa-apa yang di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, rumah kita, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rizki itu semua adalah sesuatu yang sifatnya bukan hanya pada harta saja, tapi segala sesuatu yang itu menjadi sebuah pemberian dari Allah, nikmat dari Allah, masuk dalam bab rizki. Dan kita semuanya butuh dengan rizki tersebut. Kalau ada di antara rizki yang Allah ambil, kemudian Allah tidak berikan kepada seorang hamba, maka akan kuranglah sebagian kenikmatan dan rizki tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang memberikan rizki? Siapa yang memberikan rizki? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberikan kepada kita mata? Allah. Siapa yang menganugerahkan kepada kita telinga? Allah. Siapa yang mengizinkan kita untuk bisa berbicara? Allah. Siapa yang mengizinkan kaki kita melangkah dan berjalan ke tempat-tempat tujuan? Allah. Siapa yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita pasangan? Allah. Siapa yang kemudian sampai saat ini memberikan kepada kita anak-anak yang terus menyertai kita, membersamai kita? Allah. Siapa yang juga mengizinkan kita untuk bisa mengenakan pakaian, menikmati orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita, adanya masjid di dekat rumah kita? Siapa semuanya memberikan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah huwa Razzaq, dialah Allah yang maha pemberi rizki. Pertanyaannya, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, ada enggak yang memberikan rizki selain Allah? Ada enggak yang memberikan rizki selain Allah? Jawabannya tidak. Bahkan orang-orang kafir sekalipun pernah ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard fasayaqulun Allah." Kalau sekiranya engkau tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang kafir maksudnya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang menurunkan rizki kepada kalian dari langit dan menumbuhkan rizki kepada kalian dari bumi? Orang-orang kafir juga akan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang kafir mereka ditanya, siapa yang kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang dengannya itu mengeluarkan buah-buahan, yang dari buah-buahan kita bisa menikmati rizkinya, maka mereka juga ada mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang menjadi poin penting di sini adalah, kalau sekiranya nih ada manusia yang setiap hari ngasih kepada kita sesuatu pemberian, setiap hari, pagi dia ngasih makanan, sore dia datang dengan membawa snack makanan juga, setiap hari, kira-kira Anda suka dengan orang ini atau benci? Anda uang tiap hari datang ke rumah mantau makanan, suka kayaknya atau benci? Tentu kita akan suka, senang, ya kan? Kalau Anda sudah senang, Anda akan jaga perasaannya atau Anda akan sakiti dia?
Kok memang suka kayaknya kayak uang tadi? Kiki ama apa-apa sekalian, kan wak sakiti hatinya atau justru awak hormati? Hah? Pasti kita akan hormati, kita akan jaga. Hal-hal yang dia tidak sukai kita tidak akan lakukan. Hal-hal yang dia sukai kita ingin laksanakan. Kenapa? Karena dia punya peran penting dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau sekiranya manusia yang berbuat baik kepada kita saja kita tidak ingin menyakitinya, kita tidak ingin melukai perasaannya, kita tidak ingin durhaka kepadanya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita rezeki? Pagi kita dikasih makan, sore kita dikasih makan, siang kita makan, malam kita makan. Bayangkan sebagian orang mereka bisa makan tapi mereka tidak bisa mendapatkan rezeki tidur nyenyak di malam hari. Kita enggak, makan kenyang, tidur nyenyak, pagi segar. Nikmat bukan? Rizki bukan? Datangnya dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, ana rabbukum fa'budun. Aku ini adalah Rabb kalian, aku ini adalah Tuhan kalian, aku ini adalah sesembahan kalian, maka sembahlah aku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Perintah kata-kata sembahlah aku ini untuk siapa sih? Penyembahan seorang hamba untuk siapa? Hah? Penyembahan seorang hamba untuk siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Berarti hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala pernah katakan kepada Nabi Musa alaihi salam tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala panggil beliau ke Bukit Tur ketika itu, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau wahai Musa untuk menjadi utusanku, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Inni ana rabbuka, ya, sesungguhnya aku ini adalah Rabbmu, ya kan? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau Anda sudah yakin yang memberikan rizki kepada kita hanya Allah saja, maknanya itu apa? Maknanya apa? Tauhid. Seseorang yang meyakini hanya Allah yang memberikan rizki kepadanya, hanya Allah saja yang memberikan kepada kita kenikmatan, itu maknanya apa? Kita bertauhid kepada Allah, memurnikan semua pemberian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memberikan kita, hanya Allah yang mencurahkan rizkinya, hanya Allah yang akan menurunkan kepada kita karunia-Nya, bukan yang lain. Kalau memang Allah satu-satunya yang memberi rizki, maka begitu jugalah harusnya Allah satu-satunya yang kita berikan kepadanya pujian, sanjungan dan segala macam ibadah, supaya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang durhaka. Lah jadi Allah yang memberi awak rezeki, terus kita beribadah kepada yang lain. Kurang ajar atau bukan? Orang lain yang ngasih kita sesuatu, terima kasihnya kepada orang lain. Kurang ajar atau enggak? Allah yang ngasih kita rizki, terus kita ibadahnya untuk yang lain. Bagaimana ini? Tentunya kalau kita sadar rizki itu datangnya dari Allah, nikmat yang kita dapatkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ibadah pun juga hanya semata-mata kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan karena yang lain. Ingat jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di dalam pelajaran agama Islam dan di antara hak Allah atas hambanya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal, kata Mu'adz, pernah suatu ketika dalam sebuah perjalanan aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membonceng Mu'adz
ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muadz, "Wahai Muadz, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas hambanya dan apa yang menjadi hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Saya enggak mengetahui, Allah dan Rasulnya yang tahu. Ketika ditanya apa yang menjadi hak Allah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas kita adalah kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh melarikan ibadah itu kepada selain Allah. Tidak boleh melakukan kesyirikan-kesyirikan, hal-hal yang bertentangan dengan keikhlasan, karena inti tauhid adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau kita tahu rizki itu datangnya dari Allah, berarti kita minta rizki kepada siapa? Kalau kita tahu rizki datangnya dari Allah, berarti kita minta rizki kepada siapa? Oh, enggak ada jawaban ya? Kalau kita tahu rizki datangnya dari Allah, kita minta rizki sama siapa? Sama Allah Azza wa Jal. Yang ngasih penyakit kepada kita siapa? Yang membuat kita sakit siapa? Allah. Kalau Allah yang memberikan kepada kita penyakit, berarti kita minta kesembuhan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih kita ujian siapa? Allah. Berarti tempat kita berkeluh kesah, minta jalan keluar dan solusi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang salah, dia tahu Allah yang memberikan rizki kepadanya, tapi dia menggantungkan rizkinya kepada makhluknya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mereka yakin bahwasanya rizki yang dia dapat itu dari Allah, tapi dia menggantungkan rizkinya kepada usahanya, bukan kepada Allah. Seolah-olah asal udah berusaha pasti akan dapat rizki, asal laba usaha pasti dapat zaki, misalkan seperti itu. Memang Allah tidak akan memberikan rizki kecuali dengan usaha. Tapi rizki itu kita dapat bukan semata-mata kendek usaha, tapi memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita rizki. Kalaulah sekiranya rizki itu tergantung kepada usaha, maka buruh bangunan akan lebih kaya dibandingkan orang-orang pekerja kantoran. Modal pena, tanda tangan, selesai. Kalau sekiranya dengan usaha, maka ada kalimat yang sering kita dengar tersebar di tengah-tengah masyarakat, tapi ini bisa mengandung sesuatu yang tidak benar. Ada yang berkata, usaha tidak mengkhianati hasil. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini kalimat tidak mutlak benar, bahkan bisa kita katakan sebagai kalimat yang salah. Seolah-olah seseorang itu mengkaitkan hasil dengan usaha, sementara hasil itu mutlak punya siapa? Allah. Hasil itu mutlak pemberian dari Allah, tapi memang kita dituntut untuk berusaha. Tapi apa yang kita dapatkan di hari itu bukan semata-mata karena usaha kita. Toh kita lihat ada orang yang bekerja jualan, bagaimana Senin begitu juga Selasa. Conda apa Selasa, conda tu pula Ba'ah, Rabu kan ya. Tapi terkadang perolehan Senin, Selasa dengan Rabu berbeda-beda. Baik,
yang digali di Ayi Senoyan itu ya barang, yang digali di Selasa itu ya barang. Cuman perolehan antara Senin, Selasa dan Rabu berbeda-beda. Ini yang kita katakan bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil itu perkara yang tidak benar. Tapi kita katakan bahwa usaha sebab kita mendapatkan hasil, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seseorang. Maka kita katakan berusahalah akhi, berusahalah saudaraku, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang. Ini benar. Kalau kita katakan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang, maka ini benar. Karena Allah katakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hasil dari orang-orang yang berbuat baik. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau usaha tidak mengkhianati hasil, seolah-olah asal berusaha pasti ada hasil. Sementara terkadang ada yang berusaha cuman tidak dapat hasil. Tetapi kita gantungkan kepada Allah. Makanya di antara ayat yang tarwi wa baca di surah Al-Ikhlas, Allah katakan Allahus Samad. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantung, ya. Allah tempat bergantung. Allah tempat dibutuhkannya segala sesuatu. Apapun itu butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu Allah tidak butuh segala sesuatu, tapi segala sesuatu itu butuh kepada Allah. Kita butuh dengan Allah. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang, semua kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan sebuah kisah jemaah sekalian. Sebuah kisah tentang kisah ketergantungan seorang hamba dengan Allah. Tawakalnya tinggi, tapi tetap ada usaha yang dia lakukan di hari itu. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalaulah kalian itu bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, ya, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Ungge tahu pak? Ungge terkadang kalau di pagi hari, alun tontu deh inyori kemana nak menuju, ya. Pokok inti kalau dari rumah, ya kan, mencari sumber makanan dimanapun nanti dia dapat. Taghdu himasan wa taruhu bitana. Tapi kita lihat burung, pagi dia berangkat dalam keadaan perut lapar, balik dalam keadaan perut kenyang. Sementara dia dari sangkarnya, dari sarangnya tadi ketika dia keluar, dia belum punya rencana mau kemana. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berbicara dengan burung. Emang Ustaz lapona cakap jauh ge Ustaz tahun tulu Ustaz mah. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan kasih kita rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Saya ceritakan sebuah kisah, Bapak Ibu sekalian. Hiduplah seorang alim, ahli ilmu di sebuah rumah. Ada bini, ada anak-anaknya. Jadi makanan di hari itu labi untuk makan pagi dan masih ada tersisa seketek untuk makan siang. Akhirnya makan siang tadi hanya mencukupi untuk makanan anak-anaknya saja. Loki Jobini ayah oma paji-paji tadi tidak makan siang. Sampai di waktu menjelang malam atau di waktu malam hari, ketika anak-anak tertidur ketika itu, istrinya mengatakan, "Bang, makan awak labi. Bekok kalau anak-anak bangun, tajago, lita, apa yang akan dimakan, ya. Sementara perbekalan barang-barang dan bahan-bahan makanan seketek pun ndak ada." Maka kata suaminya mengatakan, "Biiznillah, dengan izin Allah nanti setelah Isya saya keluar.
saya akan cari pekerjaan dan menjemput rizki dari Allah Azza wa Jalla. Kata suaminya dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya rizki. Karena tadi saya katakan setiap usaha maka tidak akan ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat bagaimana usaha seorang hamba, dan kalau usaha itu dibarengi dengan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih kepadanya rizki. Nah, selesai salat Isya, suami tadi mengatakan kepada istrinya, "Dek, abang kalau kemana bang lah malam? Tapi mencari rizki. Kemana abang nak bekerja?" Ini di masa-masa dulu Pak Ibu sekalian. Kalau di zaman kini mungkin bisa lah cai-cai kodai nasi uduk, nawarkan diri, mencuci pinggan, jangan dibayu deh. Cukuplah dibayi nasi sebungkui dua bungkui, selesai. Kalau di zaman awak gini. Kalau di zaman orang-orang dulu susah. Tapi suami ini mengatakan, baik, saya keluar, saya akan menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia keluar dengan penuh keyakinan bahwasanya dia itu hamba Allah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan seorang hamba, dan setiap kali seorang hamba berusaha maka Allah akan kasih jawaban kalau memang dia itu bertawakal, menggantungkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih pentingnya tauhid dalam mencari rizki. Anda kalau cuma berusaha tapi nggak yakin Allah ngasih rizki, doakan dapat rezeki. Ya. Tapi kalau kita berusaha, sekecil apapun usaha kita, kemudian kita punya keyakinan bahwasanya Allah melihat usaha kita dan Allah akan kasih rizki, insya Allah akan ada rizki yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Keluarlah suami tadi. Namun dia katakan, ya Allah, Engkau tahu tujuan saya keluar dari rumah ini adalah untuk mencari pekerjaan yang halal, yang dengannya Engkau akan berikan rizki kepadaku. Kemudian suami ini mulai melangkahkan kakinya keluar dari rumah, dan dia memulai dengan mendatangi masjid. Laki-laki ini memulai aktivitasnya di malam hari itu. Sebelum dia mencari rizki, menjemput nikmat dari Allah, dia masuk kepada suatu masjid. Dia ingin salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah untuk diberikan jalan. Ingat, nih, orang yang menggantungkan usahanya dan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada pemilik toko, bukan kepada pemilik usaha, bukan kepada siapapun, tapi dia adukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke masjid, salat dia di situ. Di waktu yang bersamaan, jemaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum, di waktu yang bersamaan ada seseorang yang juga sedang masuk ke dalam masjid. Sama-sama dia juga mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masjid tadi ada 2 orang, sama-sama punya kebutuhan yang sama, yaitu minta petunjuk dari Allah untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah si suami tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya Allah bukakan jalan rizki yang dia akan dapatkan di malam itu demi memberikan makan malam kepada anak dan istrinya. Dia tidak memikirkan untuk hari besok, Pak. Yang dipikirkan adalah makan malam. Besok tuh urusan besok. Yang ada malam hari ini. Ya, pentingnya kita mengadukan nasib kita kepada Allah. Pentingnya mengembalikan sesuatu kepada tauhid. Ya, memurnikan segala sesuatu hanya untuk Allah. Ibadah kita hanya kepada Allah, rizki kita hanya Allah yang menurunkannya, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki. Makanya laki-laki ini datang ke masjid, minta sama Allah, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada hambamu yang lemah ini untuk bisa mendapatkan jalan rizkimu. Dia berdoa kepada Allah. Ternyata orang yang kedua tadi, dia juga minta sama Allah jalan keluar dari permasalahannya. Berdoa kepada Allah untuk dipertemukan kepada seseorang yang bisa menyelesaikan hajatnya. Ternyata yang laki-laki ini, orang yang kedua ini, dia orang yang pernah melakukan suatu dosa di masa-masa sebelumnya, dan kemudian dia ingin menebus kesalahannya dengan apa? Setiap malam dia ingin keluar dari rumahnya membawa beberapa nilai uang, kemudian buah-buahan dan beberapa makanan. Dan dia ingin meminta kepada Allah petunjuk supaya tidak salah dalam memberikan kepada orang.
Dia minta sama Allah, ya Allah, malam ini saya sudah membawa uang, membawa makanan, membawa buah-buahan. Ya Allah, tunjukkan saya kepada orang yang membutuhkan, dan jangan sampai saya salah orang dalam memberikan bantuan ini atau sedekah ini. Jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, terjadilah pertemuan antara dua orang ini. Lihat jemaah sekalian, keadilan Allah, bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketemu dia dengan dua orang ini ketemu. Akhirnya jemaah sekalian rahimanillah wa yakum, sambil ngobrol, bapak mau kemana? Ya, ditanya oleh bapak ini kepada suami tadi, saya malam hari ini mau menjemput sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya katanya, istri dan anak-anak saya saat ini mereka sedang kelaparan, dan saya harus keluar dari rumah untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki ini bertanya, apakah kamu sudah tahu kemana engkau akan menuju dan kemana engkau akan mencari arah sehingga engkau bisa mendapatkan rizki? Maka dia katakan, jelas, karena saya punya Allah, dan Allah pasti akan menunjukkan saya kemana rizki itu saya akan dapat. Makanya saya minta kepada Allah jalan untuk saya bisa mendapatkan rizkinya. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, tiba-tiba orang ini mengatakan, demi Allah, sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan aku untuk bisa singgah ke masjid ini dan untuk sholat di masjid ini, kecuali ini adalah permintaan dari engkau yang engkau hadapkan kepada Allah, supaya dariku atau melaluiku Allah akan memberikan rizki kepadamu. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, belum lagi dia apa-apa, ya, baru dia ingin keluar bekerja, kemudian dia meminta kepada Allah, mengadukan nasibnya hanya kepada Allah, mencari jalan keluar melalui Allah Subhanahu wa taala, dan minta solusi dari permasalahannya di malam hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah kasih kepadanya rizki dengan secepat itu. Jemaah sekalian, maka di malam hari itu juga si suami ini mendapatkan rizki. Maka si bapak ini mengatakan, ayo keluar ikuti saya. Kemana? Ikut saya. Setelah keluar, bapak ini mengambil makanan yang ada di atas tunggangannya, kemudian dia kasih kepada dia, ini ada makanan, ada bahan makanan, ada buah-buahan, dan ini ada sedikit uang yang bisa engkau gunakan untuk beberapa hari ke depan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Baru dia keluar sesaat di malam hari itu juga Allah Subhanahu wa taala kasih rizki. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah merasakan hal yang sama. Tanpa disangka-sangka, tak diduga, ketemu dengan orang, tiba-tiba orang tadi ngasih kepada kita pemberian, dan kita betul-betul sedang butuh ketika itu. Karena apa? Ingat, mungkin sebelumnya kita sempat minta sama Allah, ya Allah, berikanlah hambamu rizki, ya Allah, berikanlah kepada hambamu jalan keluar. Ibu saya sedang sakit, ibu saya sedang begini, orang tua saya sedang seperti ini, ya Allah, bukakanlah pintu rizkimu, dan seterusnya. Karena kita gantungkan nasib kita kepada Allah, Allah kasih rizki. Ya, banyak orang yang saya dengarkan ceritanya, dia dapat umrah, ya, tanpa disangka-sangka sebelumnya dia akan dapat umrah, tapi ternyata Allah rizkikan kepadanya umrah. Ya, kenapa? Karena ada ketergantungannya kepada Allah. Ya, seseorang pernah bercerita kepada kami, ya, dalam perjalanan kami ketika itu, seseorang bercerita bahwasanya ada seorang penunggu masjid. Ada seorang penunggu masjid, bahasa awaknya apa? Siak masjid, ya, siak masjid, tukang bersih-bersih masjid, gharim lah bahasa awaknya, ya, gharim masjid, tukang bersih-bersih masjid, menyediakan tempat-tempat di masjid, ya, kalau ada yang kotor dia bersihkan. Ya, dia menjadi gharim masjid selama 3 tahun atau 4 tahunan. Tapi ternyata masjid itu terus dia jaga, kebersihannya dia jaga, kerapiannya dia jaga. Tiba-tiba ada orang yang singgah ke masjid tersebut, dia merasa takjub kepada masjid tersebut. Ini masjid rapi banget, ini masjid bersih banget. Maka ditanya, ini masjid punya siapa? Ya, dan ini masjid siapa yang membersihkan? Ini masjid siapa yang merawat? Didatangkanlah orang tersebut. Maka ditanya, Bapak, kenapa Bapak bisa serapi ini? Apakah Bapak digaji? Dia bilang, benar, saya mendapatkan upah di sini. Berapa di upahnya? Dia katakan sekitar 400.000 satu bulan.
400.000 satu bulan bersihkan masjid. Kemudian ditanya, apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Maka bapak ini mengatakan, kalau sekiranya kita katakan untuk kecukupan, ya, maka jauh dari kata cukup. 400.000 sebulan jauh dari kata cukup. Tapi saya tahu bahwasanya ada sesuatu yang lebih besar daripada 400.000 di sisi Allah. Karena apa yang saya pelihara, apa yang saya bersihkan, apa yang saya jaga adalah rumahnya, rumah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan kecukupan kepada hambanya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan kecukupan, walaupun saya dapat di sini 400.000, tapi ternyata Allah bukakan rezeki dari jalan yang lain. Dagangan istrinya laris dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba bapak ini bertanya, apakah engkau pernah umrah? Apakah engkau pernah umrah? Bapak ini mengatakan, jangankan untuk pernah umrah, rencana umrah aja belum pernah, karena tidak nampak angka-angka untuk pergi umrah. Kalau nampak angka-angka tentu ada rencana, tapi kalau tidak nampak angka-angka, bapak saya merencanakan. Keinginan tentu ada, keinginan umrah itu ada, tapi rencananya kapan belum bisa, karena angka-angkanya belum ada. Maka ditanyakan, apakah bapak punya istri? Iya, saya punya istri, katanya. Punya anak? Dia katakan, qadarullah, dia tidak punya anak. Maka bapak ini mengatakan, kalau begitu pak, sekarang ikut saya. Di sini ada enggak penyelenggara umrah dan haji? Maka dia katakan ada. Maka akhirnya bapak ini dengan istrinya dibawa ke biro penyelenggara umrah dan haji tersebut, didaftarkan dan diberangkatkan secepat mungkin di tanggal keberangkatan yang paling dekat. Subhanallah jemaah sekalian, lihat, karena dia menggantungkan rezekinya kepada Allah, bukan dengan usahanya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kepiawaiannya, tapi semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya tauhid, memurnikan semuanya itu hanya untuk Allah. Allah yang ngasih kepada kita rizki, Allah yang izinkan kita hidup, berarti masih ada rizki. Maka gantungkan rizkinya kepada Allah. Bapak ibu sekalian, yakinlah kalau Allah masih kasih kita hidup, itu artinya rizki kita masih ada. Kalau bapak ibu masih dikasih umur, itu tandanya rizki masih ada. Maka jangan malas-malas jemput rizki itu, berusaha, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Terus berusaha, karena selagi kita rizki, kita hidup, umur masih ada, besok pagi kita itu masih bisa membuka mata, melihat keindahan dunia dan menghirup udara, maka berarti di hari itu rizki masih ada. Karena ingat jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum, antara rizki dan ajal itu dua hal yang bersandingan. Ya, antara rizki dan ajal itu dua hal yang terus bersandingan. Famadamal ajalu, ya, kana rizquhu baqi. Selama ajalnya itu belum menjemputnya, maka masih ada rizki yang tersisa untuknya. Makanya orang yang wafat itu tandanya rizkinya telah sempurna, jatahnya udah habis, sudah sempurna, makanya Allah wafatkan dia. Tapi setiap kita yang masih hidup, setiap kita masih Allah berikan umur, itu tandanya bahwasanya apa? Rizki kita masih ada. Jadi kalau anda misalkan di waktu pagi, malam anda sempat tertidur tapi tidak tenang karena besok pagi dan makan apa, soagi dan makan apa dan sebagainya, misalkan. Tapi kemudian anda tertidur, kemudian anda bangun di waktu pagi, yakin jemaah sekalian, dan masih hidup imam, berarti di hari itu ada rizki. Di hari itu ada rizki. Yakinlah jemaah sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Baik. Banyak kisah jemaah sekalian, karena terkadang ambo punya kajian, ya, ambo punya kajian di daerah Pulau Payung, itu setiap Ahad ba'da subuh. Ahad ba'da subuh. Pernah sebelum subuh itu, di awal-awal saya mengaji di sana dulu, ada yang menyatakan, Ustaz,
qadarullah saat keluarga saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang dalam keadaan susah katanya. Dan untuk pagi ini kita belum tahu mau makan apa. Ada jamaah yang mengatakan seperti itu. Untuk pagi ini kita belum tahu mau makan apa. Nah, sekarang Bapak sama siapa? Saya sama istri saya sekarang ada di sini ikut pengajian Ustaz. Sebelum subuh jemaah sekalian, ngadu seperti itu. Ya udah Pak, kita salat dulu, mudah-mudahan nanti ada rizki jemaah sekalian. Kita salat subuh, menghaji sampai jam 6.30-an perkiraan. Setelah jam 6.30 ada orang yang ngetuk pintu masjid. Ya, ada orang yang ngetuk pintu masjid. Tiba-tiba orang ini menyampaikan kepada salah seorang jamaah, dia mengatakan apa? Nanti setelah selesai pengajian, jamaah tolong dibawa ke kedai makan sate. Makan sate. Diumumkan oleh panitia kepada para jamaah sekalian yang hadir pagi ini. Nanti setelah ini kita jangan pulang dulu, kita diarahkan, kita diundang untuk makan pagi sarapan di kedai si A. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Lihat, terbayang nggak bapak tadi yang sebelum subuh mengatakan ndak dan pagi kon tak nak makan apa, tapi ternyata belum lagi dia beranjak dari masjid sudah ada kabar pagi itu dapat makan sate gratis, ya enggak? Karena apa? Selagi dia hidup di hari itu berarti akan ada rizki jamaah sekalian. Jangan takut, kita hidup ada rizki, gantungkan kepada Allah semuanya itu milik Allah, kita punya Allah. Selagi kita masih hidup berarti ada rizki insyaallah. Kalaupun bukan dari pintu yang selama ini kita dapatkan, pasti akan datang pintu yang lain. Oh, tertutup dari pintu si A ini. Misalkan nih biasanya kita dapat rizki di hari itu menggale, hari hujan lobek dan sebagainya. Pun barang gale lah sudah diambil malam tadi. Mungkin kita mengatakan ya Allah, gale lah sudah taboli, cuma ndak bisa menjueh. Hari hujan. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, Anda keluhkan nasib Anda hari itu kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, berikanlah jalan keluar dari apa yang Engkau berikan kepada aku dari ujian ini. Yakin jemaah sekalian, rizki Anda dari menjual di hari itu tertutup, pasti akan ada rizki dari jalan yang lain. Itu pasti jemaah sekalian. Karena Anda hari itu masih hidup. Kita masih diberikan umur, yakin dengan itu. Makanya antara rizki dengan tauhid ini sangat punya keterkaitan yang erat. Maka jangan pisahkan antara rizki dengan Allah. Jangan pisahkan antara rizki dengan ketergantungan kita kepada Allah. Kita punya Allah, ngapain kita takut? Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ketika ditanya, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Aku tinggalkan untuk mereka itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kepadanya jalan keluar. Mereka masih hidup hari ini, otomatis akan ada yang dia nikmati. Kalau bukan dari tangan kita, dari tangan orang lain dan seterusnya. Ya, masuk waktu Isya insyaallah. Kita adzan terlebih dahulu. Udah masuk belum? Berapa menit lagi? Belum? 3 menit lagi. Taib. Nah, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, maka kita gantungkan nasib kita kepada Allah. Kita gantungkan semuanya hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Makanya tadi saya tanya, kalau yang memberikan kita rizki itu Allah, berarti kita minta rizki kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kepada yang lain. Nah, sebagian orang di akhir zaman ini, maaf ya, sebagian orang di akhir zaman ini, ketika mereka mendapatkan keluhan rizki, mereka mengadu nasib dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Ada yang datang ke ada yang datang ke sebagian perkuburan orang-orang yang dikatakan sebagai kuburan orang-orang saleh. Mereka minta kepada penghuni kubur, kalau sekiranya penghuni kubur nih bisa memberikan rizki, baguslah dia memberikan rizki kepada keluarganya atau memberikan kemampuan kepada dirinya sendiri. Ya kan? Sementara dia untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu, apalagi dia untuk menolong orang yang masih hidup. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di antara keinginan para penghuni kubur, mereka ingin dikeluarkan kembali dari kuburnya ke dunia untuk beramal dan bersedekah.
Tapi itu tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan, karena setiap yang sudah masuk ke alam kubur tidak akan bisa keluar. Nah, sekarang datang sebagian orang meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada penduduk kuburan untuk diberikan rizkinya, untuk diturunkan atau untuk dilapangkan usahanya dan seterusnya. Tidak. Ini untuk apa? Ya, ini untuk apa? Dan itu adalah jalur yang salah. Kita minta kepada Allah. Kita punya Allah, Allah yang maha hidup, Allah yang tidak akan pernah mati. Jangankan mati, tidur aja Allah tidak pernah. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah tertimpa dengan rasa kantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang kekal abadi selama-lamanya, yang penuh dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gantungkan rizki kita hanya kepada Allah. Kita adzan terlebih dahulu dan kita buka tanya jawab setelah adzan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi bahwa yang namanya rizki itu mutlak kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah rizki kepada Sang Pemberi rizki. Mintalah keutamaan kepada yang memiliki keutamaan, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kalau kita bedakan antara makhluk dengan Allah,
Kalau makhluk semakin sering diminta, dia akan marah. Adapun Allah semakin sering diminta, maka dia akan semakin suka. Makanya para ulama mengatakan apa? Allah in tarakta su'alahu yaghdabu wan nasu hina yus'alu yaghdabu. Ayat Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu akan marah kalau kita jarang meminta kepadanya, dan manusia kebalikannya, kalau sering diminta dia akan marah. Itu bedanya Allah dengan manusia. Maka kita minta kepada yang tidak pernah bosan diminta. Kita minta kepada Allah Zat yang Maha Kaya. Dulu pernah saya sampaikan kekayaan Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk yang hidup itu tidak seberapa dibandingkan kekayaan Allah yang tinggal. Makanya Nabi kita katakan apa? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidatin minhum mas'alatah ma naqasa dhalika min indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya Allah berfirman, kalau sekiranya manusia pertama Adam sampai manusia terakhir hari kiamat, dari kalangan jin juga manusianya, mereka berdiri di satu tempat pada satu waktu yang sama, kemudian mereka masing-masing minta kepada Allah permintaannya, dan Allah kasih kepada seluruh mereka semua yang mereka minta, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya air lautan yang dibawa oleh jarum ketika jarum dicelupkan ke dalam lautan. Karena apa? Allah Maha Kaya. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Maka minta kepada yang kaya. Jangan minta kepada yang miskin. Yang miskin kita manusia. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya butuh. Orang-orang yang miskin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang Maha Kaya. Maka kalau minta kepada Allah, bukan kepada selainnya. Butuh bantuan, ketuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesering mungkin kita berdoa kepada Allah. Angkat tangan kita kepada Allah. Jangan bosan-bosan untuk terus meminta kepada Allah. Belum juga dikabulkan, masih belum sempurna, masih belum semangat lagi, masih belum serius. Allah Ustaz lah 5 kali dalam sehari berdoa, Ustaz masih kurang. Kalau bisa dalam setiap sujudnya Anda berdoa kepada Allah. Berapa kali sujud dalam sehari semalam? Berapa kali sujud dalam sehari semalam? 30 sampai ya dah 70 rakaat salat wajib. Masing-masing rakaat 2 kali sujud. Kalau perlu di setiap sujud itu 34 kali sujud, Anda minta doa itu. Apa yang Anda butuhkan sekarang? Apa yang memang menjadi kebutuhan sangat mendesak, terus minta sama Allah. Bahkan kata para ulama, dibolehkan berdoa dengan bahasa kita. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, ya, dalam salat kita dibolehkan. Di luar salat juga silahkan. Ya, salat fardunya, setelah salat sunnahnya, angkat tangan kita kepada Allah, berdoa kepadanya. Ketuk pintu Allah sesering mungkin. Sudah apa anak minta biti ke ayah selagi alun dibai pastikan menyanya. Aja itu tiawak sodia. Selagi alun dikabulkan, terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tandanya kita butuh sama Allah. Tapi kalau 5 kali tidak dibai itu tinggal doa tadi, berarti tidak iya butuh. Ya, karena orang yang butuh itu adalah selagi alun dape pasti kan tahu diminta itu yang butuh. Tapi kalau 5 kali 10 kali diminta itu tidak dibaik, bontinya minta berarti tidak sepenuh butuh. Tapi kalau yang betul-betul butuh, maka berapapun dia sudah minta, selagi belum dikabulkan, selagi belum dia dapatkan, dia terus akan minta. Itulah Allah Azza wa Jal. Yang diinginkan olehnya adalah kita sebagai hamba terus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan gantungkan rizki kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, pas qomat. Jadi tak perlu ada pertanyaan. Ada yang nak bertanya, ada Pak? Apa?
Baik. Ada orang yang rezekinya betubi-tubi, yang koya lu nabi lah datang dari pintu kau, yang pintu gua tadi ulun sempat digakok lah datang lu dari pintu yang lain. Cuman masalahnya uang tadi ndak aunya bersyukur. Apakah dia melenceng dari tauhid atau tidak? Betul, dia sudah melenceng dari tauhid. Karena di antara bentuk kelurusan tauhid itu adalah dia menjadikan apa yang menjadi hak Allah itu dia berikan kepada Allah. Dan di antara hak Allah adalah syukur seorang hamba kepada Allah atas segala nikmatnya. Kalau sekiranya dia dapat nikmat yang seperti itu terus dia tidak bersyukur kepada Allah, melencenglah dia ada di jalan yang benar. Karena Allah katakan la in syakartum la yazidannakum. Iya kan? Ustaz, tapi banyak jalan banyak rezeki yang dia dapatkan. Apakah berarti dia adalah orang yang bersyukur, Ustaz? Tidak juga. Karena terkadang rizki atau pemberian karunia yang Allah berikan kepada seseorang itu bisa menjadi nikmat, tapi bisa menjadi azab. Makanya Allah katakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah, siapa yang kufur dan tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Azab yang menanti dia. Karena apa? Melenceng dia dari tauhid yang benar, melenceng dia daripada memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara hak Allah adalah kita syukuri, jangan kita ingkari. Oh, rizkinya banyak, alhamdulillah. Ingat, dalam harta kita yang banyak itu ada hak orang lain. Pandang kanan kiri depan belakang. Ada yang butuh, ada yang membutuhkan, ya udah kita bantu. Ndak seketek banyak dibantu. Kan iya? Ndak 1.000, 5.000 malah. Apa ndak 50.000? Iya kan seperti itu. Karena apa? Fi amwalihim haqqum ma'lum. Di antara harta kita itu ada hak orang yang sudah diketahui. Ada orang-orang miskin yang butuh, kita bantu, kita santuni, kita berikan kepada kita perhatiannya, ya. Itu di antara hak Allah yang perlu untuk kita syukuri nikmatnya. Wallahu a'lam. Alaya lah bunyi tadi. Habis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.